Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin dari kelas TK2A dengan NIM 3.33.24.0.03. Di sini saya akan menjelaskan tentang Smart Home IoT dengan judul perancangan Smart Home berbasis IoT. Yang pertama, tujuan utama dari perancangan ini yaitu pertama, merancang dan mensimulasikan jaringan smart home berbasis IoT menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang kedua, memahami konsep komunikasi dan integrasi perangkat IoT dalam satu jaringan rumah pintar. Yang ketiga, menerapkan otomasi dan sistem keamanan pada lingkungan smart home. Yang keempat, yaitu melatih konfigurasi jaringan seperti perangkat, koneksi, dan pengalamatan IP. Yang nomor 5, yaitu sebagai media pembelajaran dan simulasi sebelum implementasi smart home secara nyata. Dasar teori dari perancangan smart home berbasis IoT yaitu penerapan IoT pada bidang smart home bertujuan untuk menciptakan sistem rumah pintar yang mampu mengotomasi berbagai aktivitas rumah tangga seperti pengendalian pencahayaan, sistem keamanan, dan pemantauan kondisi lingkungan sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, energi, dan keamanan bagi penghuninya. Ini adalah skema rangkaiannya. Dan bahan yang digunakan yaitu pertama, perangkat lunak. Cisco Packet Tracer digunakan untuk merancang, mensimulasikan, dan menguji jaringan smart home berbasis IoT secara visual atau virtual. Yang kedua yaitu sistem operasi komputer berfungsi sebagai platform untuk menjalankan Cisco Packet Tracer seperti Windows atau Linux. Dan bahan yang kedua yaitu perangkat jaringan dalam simulasi. Yang pertama, router digunakan sebagai penghubung antar jaringan dan sebagai gateway menuju internet. Nomor 2 yaitu switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Nomor 3 yaitu access point atau wireless router digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT secara nirkabel. Yang keempat yaitu server IoT berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan pengendalian perangkat IoT. Alat dan bahan ketiga yaitu perangkat IoT dalam simulasi. Yang pertama yaitu sensor gerak atau motion sensor digunakan untuk mendeteksi pergerakan sebagai bagian dari sistem keamanan. Nomor 2 yaitu sensor api digunakan untuk mendeteksi potensi kebakaran. Yang nomor 3 yaitu lampu pintar atau smart lamp berfungsi sebagai perangkat aktuator untuk sistem pencahayaan otomatis. Yang keempat yaitu alarm atau buzzer digunakan sebagai peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Dan bahan keempat yaitu perangkat pendukung. Yang pertama yaitu komputer atau laptop digunakan untuk menjalankan simulasi dan melakukan konfigurasi jaringan. Yang kedua yaitu koneksi internet opsional digunakan untuk keperluan pembelajaran dan pembaruan perangkat lunak. Ini adalah skema rangkaian untuk home intrusion detection system yang terdiri dari MCU atau microcontrollernya dengan dihubungkan dengan lampu, kamera, dan LCD untuk mengetahui apakah recording on atau off, dan motion sensor. Yang kedua yaitu home fire detection system, sama menggunakan MCU, webcam untuk melihat keadaan, bar sprinkler atau sprinkler untuk memadamkan api, fire monitor atau sistem deteksi asap untuk mendeteksi asap atau api. Yang selanjutnya itu Garden Automation System, yaitu sistem otomasi Garden yang sama menggunakan MCU, launch sprinkle, dan water sensor untuk mendeteksi water level atau kelembapan tanah. Yang selanjutnya itu water level monitor untuk mengetahui water level. Yang selanjutnya itu smart lamp system, sama masih menggunakan MCU dihubungkan dengan lampu dan juga motion sensor untuk deteksi keberadaan apabila seseorang memasuki ruangan. Untuk penjelasan Cisco Packet Tracer-nya dapat dimulai dari perskema rangkaian yaitu pertama intrusion detection system dengan contoh apabila seseorang men-trigger motion sensor akan tampil di LCD intruder detected, kamera menyala, dan lampu akan menyala.
Yang kedua, di Fire Detection System, apabila terdeteksi ada api, fire sprinkler akan menyala dan webcam akan menyala. Untuk garden automation, apabila water hour berada di angka yang rendah, sprinkler akan menyala. Kita tunggu sebentar. Terlihat di angka 1,7 sprinkler menyala dan water level terlihat meningkat. Untuk smart light system dapat diuji coba dengan trigger motion sensor. Terlihat apabila motion sensor tertrigger, lampu akan menyala. Semua rangkaian ini dapat disederhanakan dengan satu MCU yang terkonek langsung ke router dan langsung terkoneksi dengan internet. Untuk monitor atau melihat kondisi terkini melalui untuk melihat perangkat TPS yang terhubung, untuk memantau atau memonitor device IoT yang terhubung, kita dapat menggunakan laptop yang terhubung dengan jaringan lokal seperti ini. Contohnya di detection motion sensor, contohnya di webcam on, ada orang, tidak ada orang, tertutup atau mati. Di webcam fire sama. Atau menggunakan smartphone yang terhubung dengan internet. Seperti ini. Dengan cara apabila menggunakan internet akan mengakses server IoT-nya. Login dengan sandi yang sudah dibuat. Dan semua sama.